Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kondisinya hari ini? Apakah sehat ya? Ya, insya Allah sehat semua. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari COVID-19, karena dalam kondisi seperti ini kita diwajibkan untuk selalu menjaga kesehatan tubuh ya, dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidak boleh begadang atau main-main yang gak jelas, keluar rumah, karena boleh saja keluar rumah tetapi kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah ya. Itu merupakan salah satu pencegahan kita untuk terhindar dari berbagai macam penyakit seperti COVID-19. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kebugaran jasmani ya. Apa itu kebugaran jasmani? Setelah itu unsur-unsur yang ada di dalam kebugaran jasmani, tujuan dan manfaat yang ada dalam kebugaran jasmani ya. Pengertian kebugaran jasmani yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu tanpa mengalami suatu kelelahan yang berlebihan ya. Jadi di dalam tubuhnya itu masih mempunyai cadangan tenaga, cadangan energi untuk melakukan aktivitas yang selanjutnya. Karena makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang itu, semakin bagus kerja fisiknya ya. Karena kebugaran jasmani ini merupakan kunci kesehatan, ketepatan tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu beberapa orang itu rutin dalam melakukan olahraga, dalam menjaga tubuhnya agar supaya tetap bugar ya. Selain kondisi kesehatan yang stabil, latihan kebugaran jasmani itu akan membuat tubuh terasa lebih segar ya. Jadi makin sering berolahraga itu justru membuat kita itu menjadi tidak mudah lelah dan tidak mudah terjangkit suatu penyakit ya. Kemudian manfaat dari kebugaran jasmani yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat, mencegah penyakit jantung, kemudian menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi dan meningkatkan sumber energi kita. Terus selanjutnya yaitu unsur-unsur yang ada dalam kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan, daya tahan otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Itu merupakan unsur-unsur kebugaran jasmani ya. Ada 3 unsur yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu unsur kekuatan dan unsur kelincahan sekaligus kelentukan. Pengertian kekuatan dalam kehidupan sehari-hari itu dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas tertentu, yaitu kita bisa melakukan aktivitas seperti angkat galon, angkat yang agak berat ya misalkan. Kemudian kelincahan yaitu
merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari suatu posisi ke posisi yang lain, ya, agar aktivitas kita menjadi lancar, menjadi lebih cepat. Itu kita harus melatih kelincahan tubuh kita. Kemudian tujuan dari kebugaran jasmani yaitu meningkatkan sistem sirkulasi darah tadi dan fungsi kerja jantung. Ya, bagi kita sebagai olahraga itu ya sangat penting sekali kebugaran jasmani, karena tingkat kebugaran jasmani itu sebagai tolak ukur suatu atlet ya untuk mencapai suatu prestasinya, ya, merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita, yaitu tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang pertama, latihan otot lengan, otot perut, otot punggung dan bahu, ya. Latihan untuk otot lengan yaitu push up. Kemudian latihan yang untuk melatih otot perut, sit up. Kemudian back lift untuk otot punggung atau back up, ya. Itu merupakan bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, otot lengan, otot perut, otot punggung dan otot bahu. Ya, kemudian dalam latihan kebugaran jasmani itu kita harus memperhatikan beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, pemanasan. Pemanasan ini kita harus wajib ya untuk melakukan pemanasan ini, karena untuk mencegah kita terjadi cedera, ya, untuk memanaskan suatu otot kita supaya tidak tegang, ya, dan bisa meningkatkan suhu tubuh kita terlebih dahulu sebelum melakukan latihan inti. Kemudian selanjutnya setelah pemanasan yaitu latihan inti, ya. Setelah latihan inti kita lakukan pendinginan, terus lanjut frekuensi latihan, dan terakhir intensitas latihannya. Jadi setelah kita melakukan pemanasan, kita harus langsung menuju ke latihan inti. Latihan apa yang harus kita lakukan? Kemudian pendinginan, ya, supaya kita setelah latihan itu tidak merasakan capek yang berarti. Jadi kita kembalikan, kita dinginkan lagi otot-otot kita yang setelah kita melakukan latihan yang berat, ya, supaya tidak kaku-kaku kembali. Terus frekuensi latihan adalah suatu jumlah waktu latihan yang dikerjakan setiap sesi atau mingguan, ya. Kemudian intensitas latihan menyatakan berat latihannya yang diatur sesuai dengan kondisi tubuh atau kemampuan tubuh kita melakukan latihan tersebut. Jadi kita mengatur berapa porsi intensitas latihan untuk tubuh kita, ya. Jadi itu merupakan pengertian dari kebugaran jasmani, manfaat, tujuan, dan unsur-unsur yang terdapat dalam kebugaran jasmani, ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi saya juga. Semoga juga kita selalu sehat, ya, selalu diberikan kesehatan, karena tubuh sehat adalah suatu dambaan, suatu impian bagi semua orang. Karena kalau kita sehat itu melakukan aktivitas secara aktivitas sehari-hari itu bisa lancar, ya. Kita pergi kemanapun bisa lancar, ya, tidak terjadi gangguan. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada salah kata yang tidak dimengerti atau keliru, kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.